No hair or depths can separate your steadfast love and can't escape your faithfulness, an endless sea, so full of grace and mercy. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Na 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 na. Handed by the past no more. My innocence has been restored. Forgiveness flows from your face. Your kindness shown in all your ways. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. There's never been anyone like you. Never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Never been anyone like you. Never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Your hope is rising like the sun. To all is God, the new has come. I fix my eyes on Christ alone. My robe, my shield, my cornerstone. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Here I stand before you now, as honestly as I know how. Broken by the days gone by,
triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God, your heart, oh God, is all I want. They say that it's impossible to ever save a sinner's soul, but He guides us to the prodigal. My beloved one, you're welcome home. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God, your heart, oh God, is all I want. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Come on. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God, to your heart, to your heart, your heart of God is all I want. Walau tak pernah lihat wajah-Mu Tuhan, tapi kami tetap percaya
dan menjadikan Engkau satu-satunya pribadi yang kami cinta, Tuhan. Sama-sama kita katakan, walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu kosongku, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kosongku, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya
Hai semuanya, ayo kita satu dalam doa teman-teman. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau udah izinin kami lagi Tuhan, untuk bisa kumpul Tuhan. Engkau udah kasih kami kesempatan lagi untuk kami bisa dengar firman-Mu. Biarlah hari ini kami bisa bukan cuma dengar firman, tapi kami belajar untuk ngelakuin firman Tuhan. Tuhan tolong ajar setiap kami, tuntun setiap kami supaya kami ngerti apa yang ingin Kau sampaikan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang bukan siapa-siapa ini untuk berbicara atas nama-Mu dan atas isi hati-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, ajar setiap kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Hai guys, hai semuanya. Apa kabar semuanya? Kok berharap kita semua baik-baik aja. Gue tahu kondisi nggak makin baik. Mungkin di Jakarta corona makin menggila. Tapi gue percaya satu hal bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, semua keadaan ini itu baik adanya. Nah, masalahnya itu baik versi siapa? Baiknya versi Tuhan atau baiknya versi kita? Kadang-kadang kita suka dalam tanda kutip sotoy gitu, soal baik gitu. Mungkin di tengah-tengah corona ini Tuhan mau ngajak kita sesuatu, pribadi lepas pribadi. Dan Koko percaya kalau kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, Tuhan berperkara teman-teman 24 jam dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Supaya kita hari ini, di tengah-tengah keadaan ini, kita ngerti baiknya Tuhan tuh gimana sih? Ini something yang personal buat kalian semua dan Tuhan, buat Koko dan Tuhan. Dan gue berharap kita semua bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah hari ini gue bakal share tentang satu tema yang penting banget buat kita semua sebagai anak remaja Kristen. Penting banget buat kita ngerti tentang satu hal ini, tapi bukan cuma ngerti, tapi mau kita lakukan. Itu yang paling penting. Ngerti firman atau dengar firman mungkin nggak butuh effort banyak, lu cuma butuh Truth ID mungkin, lihat YouTube, lu dengerin firman, I think it's not that easy but it's easy. Tapi untuk ngelakuin firman itu butuh effort banget dan butuh fokus hidup kita mau nyenengin Tuhan. Nah hari ini gue pengen kita semua sama-sama take notes teman-teman, yang di rumah boleh take notes-nya karena hari ini jadi firman yang supaya benar-benar bukan cuma lu dengar, tapi lu bisa renungin. Dan lu renungin dan lu lakukan. Dan hari ini temanya adalah live the life. Menghidupi hidup. Hidup yang seperti apa yang mau kita hidupin? Banyak dari kita, ini hidup menurut hidupnya kita. Apa yang kita senang, apa yang kita mau, itu yang kita hidupi. Makanya kadang-kadang banyak anak-anak remaja atau anak-anak pemuda bilang, ini hidup-hidup gue ya. Suka-suka gue, atau ada satu phrase yang populer banget di tahun 2000-an, YOLO, you only live once. Karena lu hidup sekali, lakuin apa yang lu senang. Nah, apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah ini benar-benar kesenangan yang abadi gitu? Nah, ini jadi pertanyaan teman-teman. Pada dasarnya kita semua ini sebagai orang Kristen, pada dasarnya kita suka sama hal-hal yang fana. Karena kita terlahir penuh dengan dosa, teman-teman. Kita terlahir dosa. Kita suka hal-hal yang fana. Kita suka hal yang dosa. Pada dasarnya kayak gitu, karena tubuh kita daging. Makanya ada satu ayat Alkitab bilang, roh itu penurut, tapi daging lemah. Karena dari sananya, daging kita memang lemah, daging kita pengen meminta dosa, tapi roh kita yang kita belajar firman Tuhan, nggak mau itu. Nah, ada something yang ada satu perdebatan atau persaingan atau fight di dalam tubuh kita yang kita tahu apa yang benar tapi kita ngelakuin yang salah. Nah hari ini gue mau share bahwa ayo kita live the life, menghidupi hidup yang benar. Nah hidup yang benar tuh hidup yang kayak gimana sih? Bukan hidup seperti mungkin generasi pada umumnya, generasi yang mau hidup sendiri, YOLO, you only live once, lakuin apa yang dia seneng, nggak pernah mikirin Tuhan. Hidup sesuka-sukanya, being selfish, apapun yang dia harus turutin. Nah, gue pengen kita share dan kita ngerti tentang satu ini, live the life, menghidupi hidup yang benar. Nah, sebagai orang Kristen kita suka banget berpikir Kristen itu cuma tentang status. Mungkin lo nggak mikir Kristen itu status, tapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen lebih suka ada kata Kristen di KTP kita, di ID card kita, mungkin yang belum pernah punya KTP, dibanding kita yang hidupin Kristen itu. Karena pada dasarnya Kristen itu bukan
tentang status. Kita lebih suka tentang hal-hal yang status. Kita lebih suka, lu komunitas di mana? Gue komunitas di sini nih. Gue di gereja ini nih. Gue agamanya Kristen loh. Gue Kristen Protestan. Di gereja gue asik loh. Kita bisa nyembah Tuhan dan segala macam. Wih, musiknya bagus tuh. Kita lebih suka Kristen yang versi status doang. Padahal kekristenan intinya bukan itu. Bukan tentang status. Tapi tentang hidup yang kita hidupi. Kristen itu ngomongin tentang jalan hidup, teman-teman. Makanya pada zaman di Antioquia, di daerah Antioquia, Kristen itu bukan something yang keren. Kristen itu adalah kata-kata ejekan untuk orang-orang, ada sekelompok orang yang hidupnya seperti Kristus hidup. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah, kalau kita ngaku diri kita Kristen, sudahkah kita menghidupi Kristus dalam hidup kita? Nah, ini pertanyaan yang buat Koko pun juga, wah, I think a lot. Gue mikirin tentang ini sering banget. Apakah aku udah Kristen gitu? Apakah aku udah menghidupi Kristus? Sampai orang-orang nggak perlu tahu status aku Kristen, tapi dia tahu kalau aku ini pengikut Kristus. Bukankah itu intinya? Ketika kita nggak usah ngaku-ngaku diri kita Kristen, tapi hidup kita seperti Kristus. Banyak orang lebih suka tentang statusnya. Bilang kita Kristen, tapi hidupnya jauh dari Kristus. Mungkin Koko bisa analogin kayak gini, teman-teman. Mungkin dari teman-teman banyak yang masih di bangku sekolah, masih jadi siswa, SMP, SMA, tapi mungkin ada beberapa teman yang udah kuliah, yang udah jadi mahasiswa atau mahasiswi. I know it's hard in this pandemic, di pandemi seperti ini, untuk menjalani kegiatan sekolah. Nggak usah pandemi aja, kita seperti biasa aja, menghadapi keadaan sekolah itu, it's very hard. Kita males kadang-kadang, datang sekolah males, tapi kita tetap datang biasanya. Mungkin yang mahasiswa mungkin lebih nyantai. Tapi being in this pandemic, di era Zoom seperti ini, itu benar-benar susah. Aku pun juga punya adik yang lagi sekolah, kayak kita kasihan juga ngeliatnya. Zoom all the time. Dari pagi sampai malam Zoom, nggak ketemu sama teman. I know it's very boring, bosen banget. Apalagi kalau gurunya juga kadang-kadang kita nggak suka pelajarannya. It's very boring. Nah, aku nggak mau ngejudge siapapun, gue nggak mau ngejudge siapapun. Tapi coba kita lihat diri kita atau sekeliling kita, teman-teman kita. Banyak yang statusnya mahasiswa atau siswa, tapi kegiatan hidupnya itu nggak seperti mahasiswa dan siswa. Coba kita lihat, banyak yang telah datang, mungkin nggak datang ke Zoom, mungkin online Zoom tapi nggak perhatiin guru atau dosennya, ketika ujian atau ulangan nyontek, ketika di kelas nggak dengerin, berisik, nggak mau dengerin guru, nggak mau perhatiin guru, mungkin ada yang tidur ketika Zoom. Coba kita perhatiin orang-orang seperti ini, atau diri kita mungkin yang seperti itu. Apakah kita pantas untuk dibilang kita siswa atau mahasiswa? Kita statusnya siswa, tapi apakah hidup kita seperti siswa atau seperti mahasiswa? I don't think so, teman-teman. Kalau kita bilang diri kita siswa atau mahasiswa, kita harus berperilaku seperti mahasiswa atau siswa yang datang tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan benar, ujian tidak nyontek. Seperti itu, teman-teman. Nah, sama seperti diri kita yang menghidupi kekristenan. Banyak dari kita yang statusnya Kristen, datang ke gereja tiap minggu. Mungkin sekarang nggak bisa datang ke gereja, kita Zoom setiap minggu atau Truth ID setiap minggu. Mungkin bukan cuma Truth ID, tapi komsel setiap minggu. Mungkin bukan cuma hanya komsel, tapi pelayanan setiap minggu. Kita lebih suka status, tapi apakah hidup kita 24 jam hidup kita? 24 jam hidup kita, 168 jam per minggu hidup kita. Apakah kita menghidupi Kristus dalam hidup kita? Itu yang jadi pertanyaan. Bukan ketika kamu di gereja, kamu belajar, cuman menghidupi Kristus, tapi ketika kamu keluar gereja, ketika kamu keluar dari dengerin firman, disitulah kamu pertarungan kamu, apakah kamu menghidupi Kristus atau enggak. Nah, teman-teman, kita harus belajar untuk jadi Kristen yang bukan mikirin status, tapi mikirin gimana kita menghidupi Kristus dalam hidup kita. I know it's very hard. Aku tahu itu susah banget. Tapi inilah yang Alkitab ajarin buat kita semua. Kalau kita ngaku diri kita Kristen, kalau kita ngaku diri kita pengikut Kristus, kita harus hidupi Kristus dalam hidup kita.
Bukan cuma datang ke gereja, bukan cuma datang komsel, bukan cuma ikut pelayanan, bukan cuma dengar-dengar khotbah, tapi kita harus menghidupi Kristus dalam hidup kita. Makanya Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, teman-teman, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, gimana kita tahu kalau kita menghidupi Kristus? Seenggaknya Koko merenungkan ada 3 hal yang Alkitab share buat kita semua, ciri-ciri untuk kita bisa bilang, aku mengikuti Kristus atau aku menghidupi Kristus dalam hidup kita. Yang pertama ada 3 ciri-ciri. So, take notes teman-teman. Buat teman-teman, take notes karena bakal ada beberapa ayat Alkitab yang kita buka hari ini. Yang pertama, apa sih ciri-ciri kita menghidupi Kristus dalam hidup kita? 1, ciri-cirinya adalah kita hidup penuh dengan kasih. Kita hidup penuh dengan kasih. Yang sekarang jadi pertanyaan adalah, kasih itu apa? Kita buka ya teman-teman di 1 Korintus 13, ayat 4-7. Let me read it for you, teman-teman. 1 Korintus 13, ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kasih menjadi hal yang paling esensial dalam kita menghidupi kekristenan. Karena Paulus bilang, bahkan tubuhku kalau dibakar buat Tuhan, buat pelayanan, buat sesama, kalau tanpa kasih itu semua sia-sia. Jadi kasih itu hal yang paling esensial. Bukan tentang kamu pelayanan berapa lama dalam gereja, kamu dengerin khotbah berapa lama dalam gereja, tapi tanpa kasih itu semua, itu sia-sia. Kasih hal yang paling esensial dalam kita mengikuti Kristus, dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai Kristen. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kasih. Kasih bukan baik. Bukan cuma baik. Ada orang yang baik tapi tidak mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti baik. Teman-teman. Kasih itu adalah ketika kita punya pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Yang selalu grow day by day. Growing day by day ketika kita bergaul dengan Tuhan. Kasih itu ngomongin tentang pikiran dan perasaan tentang Tuhan Yesus. Pikiran perasaan Tuhan Yesus yang kita hidupi, yang kita ambil, yang kita pakai di dalam hidup kita. Nah, aplikasinya sangat sulit teman-teman. Tapi gue percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil kalau kita berjalan dengan Dia. It's very hard untuk ikut Tuhan. I know mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Makanya kita benar-benar butuh untuk bergaul sama Tuhan. Makanya kekristenan itu juga ngomongin tentang hubungan teman-teman. Ngomongin tentang hubungan kita sama Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa ngejalanin ini. Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan supaya kita apa? Supaya kita bisa mengasihi. Supaya kita bisa ngerti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus dan kita hidupi. Nah, Paulus bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya nggak cemburu. Ini hal simple yang mungkin kita udah tahu teman-teman. Kasih itu sabar. Kita coba deh kita lihat pandemi dalam sekarang gitu. Kita lihat pandemi, kita udah tunggu-tunggu mungkin waktu dulu, tahun lalu kita lihat, mungkin 1 bulan, 2 bulan, mungkin selesai. Tapi sekarang udah jalan setahun lebih, nggak selesai-selesai. Kita mulai exhausted, kita mulai capek, sekarang naik lagi. Tapi Tuhan bilang, kasih itu sabar. Kalau kita hidup dengan kasih, kita hidup dengan, kita mau menghidupi kasih dalam hidup kita harus belajar sabar. Mungkin, karena kita lagi dalam keadaan begini, Tuhan mau ngajar kita sesuatu yang penting dan berharga buat hidup kita. Seenggaknya ada satu pelajaran yang penting yang aku dapat dari pandemi ini. Kita diajar Tuhan untuk nggak cinta dunia, teman-teman. Dunia sementara, dunia nggak semenyenangkan itu. Tuhan tawarin satu dunia, satu keadaan, satu atmosfer yang Tuhan bilang langit baru dan bumi yang baru, yang jauh lebih menyenangkan dibanding bumi ini. Nah, Koko harap kita semua nangkep tentang spirit ini, tentang gairah ini, tentang kebenaran ini. Bahwa kita ini hidup di dunia sementara. Kita pasti akan meninggalkan dunia, teman-teman. Gak ada satu hal yang lebih pasti dibanding kematian di dunia ini. Tanpa corona pun kita juga bisa mati. Tapi Tuhan menjanjikan satu tempat yang indah, di mana ada Tuhan di situ. Di mana ada Tuhan di situ, di mana kita bisa bergaul sama Tuhan. Setiap detik hidup kita bisa ngobrol, kita bisa lihat Tuhan mungkin. Dan kalau percaya itu
tempat yang indah dan Tuhan janjikan itu buat kita semua. Buat siapa? Buat orang-orang yang mau hidupnya penuh dengan Kristus, yang mau ikut Tuhan Yesus, yang mau belajar untuk mengorbankan dirinya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan gue berharap kita semua dalam bagian itu, teman-teman. Jadi, kasih itu ngomongin tentang kita sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Maka dari itu, penting banget buat kita semua bergaul dengan Tuhan. Banyak dari kita yang cuman pengen bergaul dengan Tuhan, tapi tidak bergaul dengan Dia. Pengen Tuhan bergaul dengan kita, tapi kita nggak bergaul dengan Tuhan. Pengen kita di gereja pengen, tapi kita nggak bergaul intim. Kita nggak punya waktu untuk baca firman, kita nggak punya waktu untuk saat teduh, kita nggak punya waktu untuk merenung, kita nggak punya waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Pengen, tapi kita nggak lakuin. Ayo kita jadi generasi yang bukan cuma pengen, tapi kita lakuin yuk. Pertanyaannya bukan tentang bisa atau enggak. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi pertanyaannya adalah mau atau tidak. Dan gue berharap kita semua jadi generasi yang mau bergaul dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup penuh dengan kasih. Hidup sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Ciri-ciri kedua, tadi satu, hidup penuh dengan kasih. Yang kedua adalah kita belajar untuk hidup kudus. Orang-orang yang menghidupi Kristus dalam hidupnya adalah orang-orang yang belajar untuk hidup kudus. Belajar untuk hidup kudus berarti bukan kamu sudah kudus, tapi kamu yang siapapun kamu, apapun keadaanmu, belajar hidup kudus. Ini ngomongin tentang kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan nggak peduli, teman-teman, riwayat hidupmu apa untuk ikut Tuhan. Kamu mungkin udah pernah ngelakuin dosa semacam apapun, tapi kalau hari ini kamu bisa dengar kokoh dan Tuhan lawat kamu, aku mau bilang bahwa Tuhan sangat mencintai engkau. Tuhan sangat menyayangi engkau. Ayo kita belajar untuk hidup kudus. Kamu bisa. Pertanyaannya bukan bisa atau enggak sekarang, tapi mau atau enggak. Nah, ngomongin tentang kekudusan, ada satu ayat di 1 Petrus 1 ayat 14-16. Sorry, ada 3 ayat. 1 Petrus 1 ayat 14, 15, dan 16. Aku bacain teman-teman buat kita semua. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Teman-teman, ada momen-momen di mana kita bisa nggak taat. Ada momen-momen di mana kita bisa turutin hawa nafsu kita di masa-masa bodoh kita. Tapi letaknya kekudusan itu di situ. Ketika kita punya kesempatan untuk nggak taat, punya kesempatan untuk nurutin hawa nafsu, tapi kita nggak memilih itu. Kita memilih untuk memuliakan nama Tuhan, kita memilih untuk menyenangkan Tuhan. Disitulah kita belajar untuk hidup kudus. Jadi teman-teman, kalau hari ini kamu masih terjerat untuk hal-hal yang nggak benar, ngerokok, nonton bokep, dan hal-hal yang lain, ngomongin orang dan segala macam, kamu hari ini belajar untuk bertobat. Percayalah, pasti ada one day, ada momen di mana kamu punya kesempatan itu lagi. Tapi disitulah kamu belajar untuk hidup kudus. Ketika kamu punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kamu nggak pakai kesempatan itu. Paulus spesifik ngomong tentang hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi kudus itu bukan tentang kamu di gereja, kamu komsel, kamu dengerin khotbah. Bukan kamu tentang pelayanan, tapi tentang seluruh hidup kamu. Petrus yang ngomong, kamu harus kudus dalam seluruh hidupmu. 24 jam hidup kita harus kudus, kita harus belajar kudus. Kudus adalah ketika kita belajar untuk memakai hidup Tuhan dalam hidup kita. Memakai hidup Tuhan dalam hidup kita dipisahkan dari dunia. Kudus ngomongin tentang kita dipisahkan dari dunia, kita beda dari dunia. Gimana sih kita cara tahu kita udah kudus atau belum, atau apa yang kudus dan apa yang enggak? Semua ada tertulis teman-teman di Alkitab. Semua firman Tuhan gue percaya udah komplit. Dan kalau lu mau tahu apa yang kudus dan apa yang enggak, belajar firman Tuhan. Tapi terlebih dari itu, belajar berhubungan dengan Tuhan. Belajar bergaul dengan Tuhan. Karena kunci dari kita menghidupi kekristenan adalah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, punya waktu saat teduh. Disitulah Tuhan bakal ngajarin kita, Roh Kudus bakal tuntun kita, ajar kita gimana kita bisa hidup kudus. Dan Tuhan, Roh Kudus pasti nguatin kita supaya kita bisa hidup kudus. Karena hidup kudus bukan ngomongin tentang perkara yang mudah. It's something yang susah banget. Kudus bukan ngomongin kamu harus pakai baju putih,
kamu harus makan makanan putih, kamu terpisah dari, kamu harus ke goa. Bukan. Tapi Kudus ngomongin ketika di tengah-tengah generasi yang bengkok, kamu tetap bercahaya. Kamu tetap memakai hidup Kristus di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya. Gue percaya bahwa kalau kita ikut Tuhan, Tuhan bakal memampukan kita untuk bisa hidup kudus. I know, sometimes kudus jadi hal yang kita alergi banget untuk kita dengar gitu. Aduh, bosen banget ngomongin tentang kudus-kudus, apalagi gue masih muda. Gue masih mau banyak hal yang mau gue lakukan. Tapi percayalah teman-teman, gak ada yang tahu kita meninggal kapan. Gue takut banget ketika gue meninggal, gue masih dalam keadaan yang nggak benar, masih dalam keadaan yang nggak kudus. Gue takut banget ketika gue ketemu Tuhan, mungkin apa yang mau gue bawa, apa yang mau gue ucapkan gitu, apa yang udah gue lakukan di dunia ini semenjak gue hidup. Nggak ada yang tahu. Banyak anak-anak remaja yang udah mungkin dipanggil Tuhan, apalagi sekarang di tengah-tengah COVID ini makin menguatkan kokoh supaya ayo kita belajar untuk hidup kudus. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jadi kita harus persiapkan diri kita dengan benar, teman-teman. Dan gue yakin ketika kita belajar untuk hidup kudus, ada damai sejahtera dalam hidup kita yang membuat kita kuat, membuat kita damai, membuat kita sukacita di tengah-tengah hal-hal yang nggak sukacita gitu. Gue percaya, kenapa? Gue percaya karena ada satu rongga kosong dalam hidup kita yang nggak bisa diisi sama apapun selain sama Tuhan di situ. Dan Tuhan bisa isi ketika kamu belajar hidup kudus. Ketika kamu memperkarakan setiap detail hidup kamu di depan Tuhan. Kita lihat teman-teman di dunia ini, banyak artis-artis yang udah keren banget. Dia udah cari semuanya, dapat gelar, dapat fame, dapat duit, dapat komunitas, dapat segala sesuatu yang asik. Tapi dia nggak dapat Tuhan. Makanya dia bisa bunuh diri. Banyak teman-teman yang depresi, yang artis-artis yang depresi, yang dia dapat semuanya, dia punya semuanya, tapi dia tidak punya Tuhan. Dia bisa bunuh diri. Nah, tapi di Alkitab gue nggak pernah ketemu, teman-teman, satu ayat di mana rasul-rasul yang hidupnya menderita, yang Paulus keluar masuk penjara, Petrus yang nggak jelas, teman-teman, yang aduh, kalau kita baca Alkitab, kita baca kisah para rasul, teman-teman, hidupnya benar-benar menderita, disiksa sana sini, nggak diterima di sana sini. Tapi nggak pernah sekalipun Paulus atau rasul-rasul yang lain bilang, aku mau bunuh diri. Atau aku nggak mau hidupin lagi. Tapi dia penuh dengan sukacita, dia penuh dengan damai sejahtera dalam hidupnya ketika dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketika dia taruh Tuhan dalam hidup dia. Dan gue percaya bahwa kita semua harus jadi generasi seperti itu, teman-teman. Generasi yang taruh Tuhan dalam hidup kita. Taruh Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuman ngisihin rongga. Tapi kita kasih semuanya buat Tuhan. Kita taruh Tuhan dalam hidup kita. Biar Tuhan yang kontrol hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi gue percaya bahwa Roh Kudus pasti nuntun kita semua. Dan ayo kita belajar firman Tuhan dengan benar. Dan kita punya waktu untuk saat teduh. Poin yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga. Tadi yang pertama, hidup penuh dengan kasih. Yang kedua, belajar untuk hidup kudus. Kalau kita mau ciri-ciri orang yang mengikuti Tuhan atau menghidupi Tuhan dalam hidupnya, yang ketiga adalah jadi berkat untuk sesama. Teman-teman, keren banget ini, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus khotbah pertama kali di bukit, di Matius 5 ayat 13-14, Tuhan kasih tahu identitas kita siapa. Identitas kamu dan saya. Tuhan nggak lihat background latar belakang keluarganya kayak gimana. Tapi Tuhan kasih tahu identitas kamu dan saya. Tuhan bilang di Matius 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Guys, Tuhan kasih tahu identitas kita siapa. Kita ini adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Kita adalah manusia yang harus berdampak buat sesama kita. Bahkan Tuhan bukan ngomong tentang kota atau apa di tengah-tengah generasi yang tahun 2000 tahun yang lalu yang nggak punya teknologi. Mungkin untuk datang ke satu kota itu butuh waktu berhari-hari, apalagi datang ke satu negara nggak tahu caranya gimana. Tuhan bisa ngomong, dunia, kita jadi dampak buat dunia. Kita jadi garam, kita jadi terang, bercahaya di dunia. Aku nggak kebayang, teman-teman, betapa Tuhan keren banget ciptain kita. Kita manusia yang
punya dampak untuk dunia, skalanya dunia. Jadi ngomongin tentang ikut Tuhan itu bukan ngomongin tentang hidup semaunya kita sendiri. Hidup kudus untuk diri kita sendiri. Hidup benar untuk diri kita sendiri. Enggak. Tapi kita jadi berkat buat sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu identitas kita. Kita adalah garam dan terang dunia. Nah, sekarang teman-teman, buat teman-teman yang mungkin lagi down, mungkin hidupnya penuh dengan dosa, yang kamu nggak tahu, kamu ngerasa, aduh aku nggak mungkin diterima sama Tuhan Yesus. Percayalah teman-teman, Tuhan mau terima kamu. Tuhan mau pakai diri kamu keren. Tuhan mau pakai diri kamu keren. Syaratnya apa? Nggak ada syarat. Nggak ada syarat apapun selain kamu mau ikut Tuhan. Kamu mau diproses sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu jadi garam yang lebih asin lagi. Kamu jadi terang yang lebih bercahaya lagi. Mungkin kemarin agak redup terangnya, tapi kamu tetap terang. Mungkin asin kemarin garamnya nggak begitu nonjol, tapi lewat kamu dibentuk, lewat kamu diproses sama Tuhan, itu jadi garam yang lebih asin lagi. Jadi teman-teman, identitas kita adalah kita harus punya dampak untuk sekeliling kita. Mungkin kalau kita mikir dunia itu kejauhan, aku siapa? Ayo kita belajar sekeliling kita dulu deh. Kita belajar untuk punya dampak yang positif, dampaknya Tuhan di dalam keluarga kita. Ketika kita punya keluarga yang mungkin lagi susah, kita bantu. Mungkin kamu anak-anak, teman-teman remaja yang nggak punya uang atau apa, bantu papa mama kamu. Mulai dari sapu, ngepel, di situ kamu mencerminkan Kristus dalam hidup kamu. Mulai untuk tanya, Pak, apa yang bisa aku bantu? Ma, apa yang bisa aku bantu? Itu dampak yang keren banget buat papa mama kamu. Mungkin kamu pikir itu hal yang sepele, tapi buat papa mama kamu itu hal yang besar, teman-teman. Jadi, kalau kita bilang kita mau ikut Tuhan dan kita mau menghidupi Tuhan, kita harus hidup dengan penuh kasih, hidup belajar untuk kudus, hidup menjadi berkat buat sesama. Guys, semoga ini jadi firman yang bukan cuma kita bisa dengar, kita bisa cuma ngerti, tapi kita harus lakukan, teman-teman. Firman harus direnungkan siang dan malam. Kita pikirin ini semua, Tuhan, apakah aku udah hidup dengan kasih? Apakah aku udah belajar hidup kudus setiap hari hidup aku? Apakah aku udah jadi berkat buat sesama? Kita harus renungin ini semua, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa menghidupi ini. Jangan cuma jadi pendengar-pendengar yang hebat, tapi jadilah pelaku-pelaku firman yang hebat. Amin. Yuk teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau udah ajak kita semua, Tuhan, untuk gimana jadi Kristen yang benar. Kita mau menghidupi hidup yang benar, Tuhan. Hidup yang Engkau udah merancang buat kita semua. Hidup yang ingin kita jalankan, Tuhan. Yang dimana Engkau berkenan, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tuntun kami, gimana kami pun hidup dengan kasih, hidup untuk belajar kudus, dan hidup menjadi berkat buat sesama, Tuhan. Biarlah Engkau ajar kita, Roh Kudus. Hamba udah selesai berbicara, biar Roh Kudus benar-benar tuntun, ajar, dan nasihatin setiap kami, Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless, guys. See you.